Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak saudara, perkenalkan nama saya Syamsurya. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang. Di sini saya akan menceritakan kisah legenda Batu Trumpak. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar apa itu Batu Trumpak? Mari kita berlayar bersama menyusuri Sungai Mahakam yang mengalir tenang di tanah Kalimantan Timur. Alkisah, sebuah desa kecil di tepi sungai, hiduplah seorang janda tua bernama Mak Mimah. Rambutnya yang telah memutih, kulitnya yang keriput, tapi senyumnya yang masih sehangat mentari pagi. Mak Mimah memiliki seorang anak laki-laki bernama Awang. Buah hatinya yang ia sayangi lebih dari apapun di dunia ini. Setiap hari, Mak Mimah dan Awang bekerja keras di ladang mereka yang kecil. Meski hidup mereka yang sederhana, tapi cinta dan kasih antara ibu dan anak ini begitu kuat, bagaikan akar pohon yang menancap jauh ke dalam tanah. Dalam sekejap mata, Awang kecil yang dulu suka bermain di tepian sungai, kini telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Tapi tahukah kalian, semakin Awang beranjak dewasa, semakin besar pula keinginan dia untuk melihat dunia luar. Suatu malam, saat bintang-bintang bertaburan di atas langit bagaikan butiran intan, Awang berkata kepada ibunya, "Mak, izinkan aku pergi merantau ke kota. Aku ingin mengubah nasib kita. Mak, aku ingin kita bisa hidup lebih baik." Betapa berat hati Mak Mimah mendengar keinginan anaknya. Tapi, bukankah itu yang diinginkan setiap orang tua? Melihat anaknya yang tumbuh dan berkembang. Dengan mata yang berkaca-kaca, Mak Mimah pun mengizinkan Awang untuk pergi. Keesokan harinya, di tepi sungai Mahakam, ibu dan anak ini pun berpamitan. "Awang, anakku, berhati-hatilah di perantauan. Jangan sampai engkau lupa pada ibumu ini. Tentu, Mak, aku berjanji akan kembali setelah sukses nanti. Ibu akan menunggumu di sini di sungai setiap hari." Dan begitulah Awang pun berangkat dengan menggunakan perahu kecil, mendayung melawan arus Sungai Mahakam menuju kota besar dengan penuh harapan. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu, bulan pun berganti menjadi tahun. Mak Mimah setia akan janjinya. Setiap hari ia duduk di tepi sungai, matanya yang mulai rabun terus memandang ke arah kejauhan, berharap melihat sosok anaknya kembali. Sementara itu, di kota besar, nasib baik tersenyum pada Awang. Ia berhasil menjadi saudagar kaya. Kapal-kapal besarnya berlayar menuju ke berbagai penjuru negeri, membawa barang-barang berharga. Tapi tahukah kalian, dengan kekayaan yang melimpah, Awang pun perlahan-lahan lupa akan janjinya. Ia lupa akan asal-usulnya, dan ia lupa akan ibunya yang setia menunggu. Suatu hari, saat kapal besar Awang berlayar menyusuri Sungai Mahakam, tanpa ia sadari, perjalanan ini pun membawanya kembali ke desa kecilnya. Mak Mimah yang setiap hari duduk di tepi sungai, melihat kapal besar itu mendekat, jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah itu Awang anakku? Ia pun berlari menuju ke tepi sungai, memanggil-manggil nama anaknya. Tapi tahukah kalian apa yang terjadi selanjutnya? Sungguh menyayat hati. Awang yang kini telah berpakaian mewah dengan menggunakan perhiasan emas di jari-jarinya, memalingkan wajahnya. Ia malu melihat ibunya yang telah tua dan berpakaian compang-camping. "Siapa kau? Siapa perempuan itu? Aku tidak mengenalmu. Jangan mengaku-ngaku sebagai ibuku." Dengan
hatinya remuk-redam. Mak Mima pun mengangkat tangannya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhan yang maha berkuasa, jika benar itu Awang anakku, maka tunjukkanlah kebesaran-Mu agar ia sadar akan kesalahannya." Dan dalam sekejap mata, langit yang semulanya cerah tiba-tiba menjadi gelap. Angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering. Petir menyambar, membelah langit dengan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, kapal besar Awang pun mulai berubah menjadi batu. Awang beserta awak kapalnya pun ikut membatu. Mereka pun berteriak ketakutan. "Apa yang terjadi? Ibu, maafkan aku." Tapi sudah terlambat. Dalam hitungan detik, seluruh kapal beserta isinya berubah menjadi batu besar. Batu itulah yang dapat kita lihat di tepian Sungai Mahakam, yang dapat kita kenal dengan nama Batu Trumpak. Mak Mima hanya bisa menatap nanar ke arah batu tersebut. Air matanya mengalir meratapi nasib anaknya yang telah dikutuk karena keangkuhannya. Semenjak saat itu, kisah Batu Trumpak pun menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Cerita ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati orang tua dan tidak melupakan asal-usul kita. Teman-teman, jika suatu hari nanti kalian berkunjung ke tepi Sungai Mahakam, lalu melihat batu besar berbentuk kapal, ingatlah pada kisah Awang dan Mak Mima. Ingatlah untuk selalu menghargai pengorbanan orang tua kalian. Dari mana kalian berasal, sejauh apapun kalian pergi berpetualang dalam hidup ini. Seperti kata pepatah yang mengatakan, setinggi-tingginya bango terbang, akhirnya akan hinggap kembali ke belakang kerbau. Artinya, sejauh apapun kita merantau, pada akhirnya kita akan kembali ke asal kita juga. Begitulah kisah akhir dari legenda Batu Trumpak. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya Syamsurya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.